kebencian yang menyeret drummer grup band Superman is Dead, yaitu Igede Aryastina alias Jering, hingga kini memunculkan tanda tanya besar. Berawal dari postingan kacung WHO yang ditujukan ke ID, di mana tujuannya untuk mengkritisi kebijakan soal rapid test diberlakukan untuk ibu hamil yang ia tulis di akun Instagramnya, lalu tak banyak yang menyangka ID malah melaporkan Jering ke Polda Bali pada tanggal 16 Juni 2020 hingga berujung penahanan terhadap Jering pada tanggal 12 Agustus 2020. Padahal banyak yang berharap dan menunggu klarifikasi dari ID soal kebijakan rapid test untuk ibu hamil tersebut. Kini 3 bulan sudah Jering mendekam di dalam sel tahanan. Serangkaian sidang pun telah digelar. Salah satunya adalah mendengar kesaksian dari pelapor, yaitu Dr. Gede Putra Suteja, selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Bali, yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dr. Suteja pun sempat memberi keterangan kepada wartawan, seperti dilansir dari Tribun Bali. Ia mengatakan ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan melaporkan Jering. Satu di antaranya ucapan Jering di media sosial tersebut menurunkan semangat dokter dalam menangani virus corona. Dalam keterangannya, Dr. Suteja juga menilai Jering orang baik. Saya akui dia orang baik, tetapi kalimat-kalimat narasi-narasinya yang menyebabkan teman-teman kami di lapangan menjadi kualitas kerjanya menurun. Kok bisa begini? Dalam situasi kami akan melaksanakan kegiatan-kegiatan penanganan COVID, ada orang yang membuat postingan-postingan merugikan dan melemahkan semangat kami. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Igede Aryastina alias Jering dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 10 juta, subsidiar 3 bulan kurungan. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan. Kemudian usai Jering dituntut 3 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah oleh JPU, emosi Jering pecah saat ia menanyakan siapa sebenarnya yang ingin memenjarakan dirinya. Mengingat ID Pusat dan ID Bali menurutnya tak ingin memenjarakan dirinya. Lucu ngelihatnya. Dari pihak ID Pusat, PBID, dari pihak ID Bali, mereka semua bilang tidak ingin memenjarakan saya. Jadi siapa sebenarnya yang ingin memenjarakan saya ini? Saya ingin tahu orangnya siapa sebenarnya ingin memenjarakan saya dan ingin memisahkan saya dengan istri saya. Coba datang sekali-kali ke sidang kalian tuh yang benar-benar pengen menjarakan saya tuh. Jika kawan diskusi Jering yakni Dr. Tirta mendapat tekanan dari oknum yang meminta Dr. Tirta untuk tidak ikut campur. Padahal Dr. Tirta sebelumnya dijadwalkan akan hadir dalam sidang Jering sebagai saksi meringankan untuk Jering. Namun karena ia mendapatkan tekanan dari oknum tersebut, Dr. Tirta pun urung datang sebagai saksi ke sidang Jering. Apa yang dialami Dr. Tirta itu pun sempat ia unggah ke akun Instagram pribadi miliknya. Dan hal itu juga telah ia sampaikan ke istri Jering, yaitu Nora Alexandra. Pada sidang tanggal 10 November 2020 dengan agenda penyampaian pledoi atau pembelaan dari Jering atas tuntutan jaksa. Disinilah Jering mengungkap siapa oknum yang menekan Dr. Tirta melalui sambungan telepon tersebut. Minggu lalu sebenarnya Dr. Tirta itu hadir sebagai saksi yang meringankan saya di sini. Namun oleh Dr. Putra Suteja, Ketua ID Bali, beliau ditelepon, ditekan, diancam, maaf, untuk tidak datang kemari, untuk tidak boleh membantu saya, tidak boleh meringankan saya, tidak boleh ikut campur. Ini bagi saya, menurut saya sangat lucu. Dan Dr. Putra Suteja dengan kakunya berkata kepada Dr. Tirta, ada saksinya, beliau berkata, tidak ada maaf.
Beliau berkata demikian. Dr. Tirta ada saksinya, beliau berkata demikian. Tidak ada maaf bagi jering ini. Namun ketika tiba di sidang, beliau di bawah sumpah. Ketika masuk ke ruang sidang ini, beliau di bawah sumpah. Apakah beliau tidak boleh berbohong? Beliau harus mengatakan sejujur-jujurnya. Ketika di bawah sumpah, beliau bilang kepada saya, ketika saya tanya, apakah Bapak Putra Seteja ingin memenjarakan saya? Beliau jawab tidak. Beliau juga bicara hal yang sama di media-media di luar. Jika dia tidak ingin memenjarakan saya, ID tidak ingin memenjarakan jering. Dr. Tirta yang juga hadir memberi dukungan untuk jering saat itu pun kembali menegaskan jika Dr. Suteja lah yang menelpon dirinya, meminta agar ia tidak hadir dalam sidang jering dan tidak ikut campur. Saya harusnya disaksi, Pak, 3 minggu lalu. Cuman ya karena Ketua ID Bali meminta saya untuk jangan sampailah teman sejawat melawan teman sejawat, ya saya menghormati senior. Jadi saya emang ditelepon Ketua ID Bali, beliau keberatan kalau saya jadi saksi meringankan jering. Jadi saya memutuskan ya udahlah saya hadir aja. Di akhir sidang, jering kembali mengatakan hal mengejutkan sekaligus angin segar bagi jering. Karena pihak ID pusat menawarinya kerjasama atau kolaborasi melawan pandemi COVID-19. Jering pun berharap tawaran kerjasama dari ID pusat tersebut menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim dalam memutus status hukumannya nanti. Tambahannya satunya, saya tadi dapat kabar dari Dr. Tirta jika ketua terpilih PBID pusat berencana mengajak saya bekerja sama atau berkolaborasi untuk menghadapi pandemi. Beliau menyatakan sikap itu dalam sebuah siaran di YouTube-nya Deddy Corbuzier secara resmi. Jadi mungkin dijadikan pertimbangan bagi yang mulia hakim, jika PBID pusat memang ingin saya dipenjarakan, tidak mungkin saya diajak berkolaborasi atau bekerja sama. Hari ini ulang tahun apa? Ulang tahun istri saya, jadi saya... Kemudian dalam sidang berikutnya, JPU pun menolak sepenuhnya pledoi dari jering dengan beberapa alasan. Salah satunya, tulisan jering dianggap sebagai pemicu kebencian. Tim penasihat hukum terdakwa IGD Aryasinah alias Jering. 2. Menolak seluruh pembelaan penasihat hukum terdakwa IGD Aryasinah alias Jering di dalam perkara ini. 3. Menyatakan terdakwa IGD Aryasinah alias Jering bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Requisitor atau surat tuntutan nomor PDM garis datar nomor 490 garis miring Denpasar titik KPP garis miring 07 garis miring 2020 yang telah kami sampaikan di hadapan majelis hakim yang kami bacakan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2020. Sementara itu, dilansir dari Radar Bali, jering SID yang diwawancarai usai sidang menyebut replik jaksa tidak ada substansinya. Setelah mendengar tanggapan dari jaksa, tidak ada substansinya, kosong. Asal jawab saja. Nanti akan dibahas tim penasihat hukum saya. Dan kini kasus dugaan ujaran kebencian yang menyeret drummer grup band Superman is Dead ini mengungkap fakta.